Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Rahmi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan adalah keseluruhan pelambang bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, dan penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Pada umumnya, cangkupan bahasa ejaan membicarakan yang pertama pemakaian huruf vokal dan konsonal, yang kedua penggunaan huruf kapital dan kursif, yang ketiga penulisan kosakata dan pembentukan kata, yang keempat penulisan unsur serapan aplikasi dan kosakata asing, dan yang kelima adalah penempatan dan pemakaian tanda baca. Fungsi ejaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ejaan Van-Houten atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Huruf Latin dan bunyi dan mirip dengan tutusan Belanda, contohnya pada huruf OE untuk menulisan U. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Swandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 97. Perubahan penting dalam ejaan Swandi, huruf OE diganti menjadi U. Contoh kata Goeci menjadi Guci. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 sampai 2015. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Swandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna. 3 ejaan aspek diantaranya: pertama, aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Pemakaian huruf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, huruf vokal yang melambangkan vokal, contohnya A, E, I, O, U. Yang kedua, huruf konsonan yang melambangkan konsonan bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang ketiga, huruf diftong yang dilambangkan AI, AU, dan OI. Dan yang keempat adalah nama diri, contohnya penulisan nama sungai, jalan, dan kota. Penulisan huruf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital contohnya digunakan di awal kalimat, nama orang, suku bangsa, peristiwa sejarah, nama Tuhan, kitab, nama gelar, kehormatan, dan nama negara, lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Yang contohnya huruf miring digunakan sebagai menuliskan nama buku, majalah, menegaskan atau mengkhususkan huruf, menuliskan nama-nama ilmiah atau ungkapan asing. Dan penulisan kata terbagi menjadi 7 bagian, yaitu antaranya: yang pertama, kata dasar, kedua, kata turunan, ketiga, penulisan gabungan kata, yang keempat, penulisan kata depan, yang kelima, penulisan bentuk ulang, keenam, penulisan singkatan atau akronim, yang keempat, penulisan unsur serapan. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai ejaan bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dalam video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.